Shalom. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur Tuhan menolong kita, menghintar kita. Kita berada di minggu ketiga di bulan Mei ini. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kelahiran baru oleh Roh Kudus, ya. Kelahiran baru oleh Roh Kudus itu adalah dasar kehidupan Kristen yang sejati. Tidak ada kehidupan Kristen yang sejati atau tidak ada kehidupan rohani tanpa kelahiran baru. Ini satu hal yang sangat mendasar, apapun yang kita lakukan, bahkan yang bisa dikatakan hal-hal rohani sekalipun, kalau kita belum lahir baru, semuanya itu kosong, ya, sia-sia. Karena pada hakikatnya kita masih mati secara rohani. Mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Puji Tuhan. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini adalah hari di dalam serangkaian kegiatan doa menjelang perayaan Pentakosta. Ya. Setelah hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Nanti minggu depan kita akan merayakan Pentakosta, ada waktu 10 hari. Ya. Kita ada program untuk berdoa bersama-sama, berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, untuk hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita memanfaatkan waktu 10 hari ini untuk kita belajar lebih lagi mengenal Allah Roh Kudus. Kita belajar untuk menghidupi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Yesus. Yang dapat mengalami kelahiran baru dan menikmati hidup di hadapan Allah yang kudus itu. Dan pada pada hari yang pertama kemarin, ya, kita telah belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, Bapak Ibu, ya. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, Roh Kudus bukan sekedar kekuatan, tetapi dia adalah pribadi. Dia memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Itu Allah Roh Kudus, jadi bukan sekedar kuasa yang dapat kita manfaatkan, yang dapat kita pakai sesuai dengan keinginan kita, tetapi dia adalah pribadi. Dan tidak sekedar pribadi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, saudara. Kita tahu Allah kita Esa, tetapi terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tidak hanya dia pribadi dan pribadi ilahi, tetapi Allah Roh Kudus itu berkenan tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya Roh Kudus tinggal dalam diri kita? Itulah sebabnya Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Allah, di mana Allah berdiam, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai pribadi ilahi,
Dia adalah pencipta, dia adalah juru selamat juga, sama seperti Bapa dan Putra. Dia adalah pemelihara, dialah roh penolong, Parakletos itu. Dia harus kita kasihi, dia harus kita hormati, dan dia harus kita taati dalam hidup ini. Nah, pada hari yang kedua kemarin, hari Sabtu, kita sudah belajar bersama-sama bahwa Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan dari janji Allah. Itu adalah bagian dari rencana keselamatan Allah sejak semula. Bapak Ibu, Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Itu bukanlah kebetulan, itu bukanlah ide manusia, itu bukan sekedar peristiwa sejarah yang alami, bukan. Itu adalah bagian dari rencana Allah sejak semula. Jadi apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, itu sudah ada di hati Allah jauh sebelumnya. Itu telah dinubuatkan, telah dijanjikan melalui Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua manusia, anak-anak, teruna-teruna, orang tua, bahkan hamba-hamba orang Israel menerima karunia Roh Kudus. Dan saat ini saudara dan saya gereja Tuhan, kita hidup di masa penggenapan itu. Amin. Bapak Ibu, Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kalau Tuhan Yesus dia pernah datang sebagai bayi dan mengadakan karya keselamatan, kemudian dia bangkit naik ke surga, dia akan datang kembali. Kalau Roh Kudus dia telah datang pada saat Pentakosta dan dia tidak naik-naik lagi, saudara. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Dia tinggal di dalam kehidupan umatnya. Dia tinggal di dalam setiap diri kita. Dan dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Ini anugerah yang sangat besar. Kita hidup di dalam penggenapan janji. Roh Kudus diberikan kepada setiap manusia. Kepada setiap orang percaya, kepada saudara dan saya. Jadi Roh Kudus tidak hanya bagi para pendeta, bagi para pengkhotbah, para pelayan, para pengurus gereja, tidak. Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya. Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Ini anugerah yang sangat besar bagi kita. Ini berkat yang tidak dapat diukur dengan apapun juga. Dan mari Bapak Ibu, semua kita hidup dalam realitas bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jangan ada seorang pun yang berpikir, aku kok sendiri ya, aku kok merasa sepi begitu ya. Bapak Ibu, apapun kondisimu saat ini, ada Allah yang menyertai engkau. Bukan sekedar kuasanya, bukan sekedar karunia-karunianya, tetapi pribadi Allah sendiri ada bersama-sama dengan kita. Maka genaplah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 itu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dia juga berkata, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga pribadi Allah yang esa itu akan menyatakan diri kepada kamu. Bapak Ibu, ini sangat penting. Jadi ketahuilah, kita tidak pernah sendiri. Ya jangan bersikap cengeng ya, merasa lemah tak berdaya. Kalau saudara kurang semangat, berdoalah, Roh Kudus beri aku semangat. Amin. Kalau pagi ini saudara merasa kecewa, putus asa, ada Parakletos, roh penolong yang diam di dalam diri saudara masing-masing. Makanya Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maksudnya ada apapun juga, sadar realitas kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Amin. Dan dia siap menolong kita, dia siap memberkati kita. Jangan lagi mau hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Karena kita memiliki pribadi Allah di dalam diri kita. Pencipta, penyelamat.
pemelihara, Roh penolong yang sanggup menolong kita. Amin. Nah, saat pagi ini, di hari yang ketiga ini, kita dibawa kembali kepada satu pertanyaan yang paling mendasar. Bapak Ibu, ini sangat penting. Pertanyaan apa itu? Apakah kita sungguh sudah lahir baru? Pernah ada di antara kita yang bertanya, apakah saya ini sungguh sudah lahir baru ya? Ini dasar kehidupan kekristenan yang sejati. Ini dasar dari kehidupan rohani. Bapak Ibu, kita mesti bertanya dan menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Kenapa Bapak Ibu? Karena seseorang itu bisa saja rajin ke gereja, seseorang itu bisa saja memiliki label Kristen, tetapi belum lahir baru. Jangankan orang percaya biasa, pendeta juga banyak yang belum lahir baru, saudara. Jangan bertanya, Pak Doni lahir baru belum ya? Saudara lihat aja sendiri, saya lahir baru enggak kira-kira ya? Banyak pelayan Tuhan yang belum lahir baru, saudara. Orang bisa aktif melayani, saudara. Orang bisa sibuk untuk perkara-perkara yang bisa dikatakan perkara rohani, tetapi belum lahir baru. Coba semua bertanya, mulai dari yang muda sampai yang tua. Saya juga bertanya dalam diri saya sendiri, apakah saya sudah lahir baru atau belum ya? Ini pertanyaan untuk introspeksi diri. Untuk mengenal siapa diri kita Bapak Ibu. Ada banyak orang yang paham doktrin saudara, bahkan bergelar sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor teologi, tetapi belum lahir baru. Coba perhatikan ini sesuatu yang sangat penting. Karena ini dasar Bapak Ibu ya. Bahkan seorang yang rajin berkhotbah sekalipun, membuat begitu banyak tulisan, nah saya menyebut diri saya sendiri itu ya. Belum tentu loh lahir baru saudara ya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang mungkin dapat saya katakan doktor teologi ya. Seorang guru besar saudara ya. Dia ahli Taurat saudara, dia pemimpin agama, dia orang yang sangat dihormati di Israel pada waktu itu. Dia berkata kepada seorang yang seperti ini, seorang rohaniwan, pemimpin agama, engkau harus dilahirkan kembali. Coba bayangkan ini. Bapak Ibu, jika Nikodemus saja yang seorang Yahudi, keturunan Yahudi asli, umat pilihan Allah, yang adalah pemimpin agama, yang adalah ahli Taurat, orang yang sangat dihormati, harus lahir kembali, apalagi kita, apalagi saudara dan saya yang tidak termasuk umat pilihan bangsa Israel. Bapak Ibu, mari sebelum kita lebih jauh berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang kuasanya, berbicara tentang manifestasi-manifestasinya, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, Tuhan memanggil kita untuk memeriksa hidup kita masing-masing, dasar hidup kita. Sudahkah saya mengalami karya Roh Kudus yang mengubahkan hati saya, yang mengubahkan hidup saya, yang memperbarui hidup saya. Itulah kelahiran kembali. Mari saya akan menjelaskan beberapa poin yang sangat penting. Ya, saya seringkali mengkhotbahkan ini karena ini penting Bapak Ibu, saya tidak akan ragu untuk terus mengulangnya. Karena ini perlu diingat dan perlu dialami. Yang pertama Bapak Ibu, tanpa kelahiran baru, manusia itu tetap mati secara rohani. Seberapa religiusnya dia ya, seberapa aktifnya dia
untuk perkara-perkara rohani, kalau belum lahir baru, itu dia tetap mati secara rohani. Coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi sebelum sekarang kita ini menjadi Kristen, sebelum kita ini hidup sebagai umat Allah, dikatakan dahulu sebelum sekarang kita menjadi umat Allah, kita ini orang yang mati secara rohani. Orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Alkitab tidak mengatakan bahwa manusia itu hanya sekedar lemah gitu ya. Hanya sekedar kurang baik atau hanya sekedar perlu sedikit perbaikan. Tidak. Manusia itu mati secara rohani. Apa artinya Bapak Ibu? Tanpa karya kelahiran baru, tanpa anugerah kehidupan baru di dalam Yesus Kristus, kita masih dapat hidup secara fisik ya, segar bugar seperti sekarang ini, tetapi tetap mati secara rohani. Mungkin kalau saya boleh memakai istilah zombie ya, banyak zombie-zombie saudara ya. Hidup secara jasmani tetapi mati secara rohani. Bapak Ibu, manusia yang mati secara rohani masih bisa berpikir, masih bisa bekerja, masih bisa beragama seperti Nikodemus ya kan. Bahkan masih bisa melayani, masih berkhotbah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Rohnya mati, tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Ini jelas apa yang kita baca tadi, tanpa kelahiran kembali, tanpa kehidupan yang dianugerahkan kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita masih belum hidup di dalam keselamatan. Bapak Ibu, ini penting sekali kita pahami supaya kita tahu menghormati Allah Roh Kudus. Amin. Supaya kita tahu menyembah Dia, tahu mentaati Dia Bapak Ibu. Lihat banyak contoh di Alkitab. Ya, Adam dan Hawa itu setelah kejatuhannya di dalam dosa, mereka tetap hidup secara fisik, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka terpisah dari Allah. Mereka memang tidak langsung mati secara jasmani seperti yang difirmankan sebelumnya, tetapi mereka mati secara rohani. Hubungannya dengan Allah rusak, mereka takut ketika Tuhan datang pada pagi hari, mendengar langkah Tuhan mereka sudah ketakutan, mereka bersembunyi, mereka saling menyalahkan, mereka diusir dari Taman Eden, mereka keluar dari hadirat Allah. Ini mati secara rohani. Saya harap ini bisa menjadi jelas bagi kita semua. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu, dosa bukan sekedar pelanggaran, aturan, atau pelanggaran hukum Allah. Tetapi dosa itu adalah pemisah yang memisahkan kita dengan Sang Juru Selamat itu. Amin. Amin. Ingat kata Nabi Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dan Allah itu adalah dosa. Dosa Bapak Ibu. Ini loh kematian secara rohani, mengerikan. Coba bandingkan kehidupan sebelum kejatuhan di Taman Eden, semuanya indah, tamannya indah. Dia boleh makan apapun juga, buah apapun juga, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka dalam damai sejahtera, tetapi setelah berdosa, mereka mati secara rohani terpisah dari Allah dan hidup dalam penderitaan. Bapak Ibu ingat Kain? Bukan kain baju ya, kain orang. Kain, kakak Habel Bapak Ibu. Kain itu beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hasil dari kebunnya. Tetapi hatinya tetap jauh dari Allah.
hatinya tetap dikuasai oleh dosa, hatinya tidak benar. Ketika persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia marah. Dia iri hati, saudara. Lalu apa? Lalu membunuh Habel. Ini mati secara rohani. Ibadah, membawa korban. Dan saya yakin itu korban yang terbaik juga. Dan ini mengajar kepada kita bahwa seseorang bisa melakukan aktivitas keagamaan, beribadah, mempersembahkan korban, tetapi hidupnya masih dibelenggu oleh dosa jika belum dilahirkan kembali. Ya. Orang yang lahir baru adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara ingat Raja Saul? Saul itu dipilih sebagai Raja Israel. Saul itu diurapi oleh Allah, tetapi dia tidak taat kepada Allah. Lihat, mati secara rohani. Dia memiliki jabatan politik, dia memiliki jabatan rohani. Dia raja yang dihormati pada waktu itu, tetapi hatinya sungguh jauh dari Tuhan. Hatinya tidak tunduk kepada Tuhan. Ia lebih memilih takut kehilangan penghormatan manusia daripada takut kepada Allah. Perhatikan, bahkan jabatan urapan secara lahiriah dan posisi pelayanan, perhatikan ini, dan posisi pelayanan tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang itu hidup secara rohani. Bapak Ibu jangan hanya kagum dengan apa yang kita lihat secara mata kasat atau mata jasmani ini. Amin. Saudara kita lihat ada orang, rohaniwan saudara ya, potongannya itu potongan malaikat ya. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Mau ngomong setan kok udah enak ya. Potongannya rasul saudara, potongannya pendeta, tetapi hatinya dikuasai oleh dosa. Kenal orang itu enggak hanya sekilas memandang, saudara, perlu melihat buahnya. Amin. Amin. Jangan mudah kepincut sama orang baru, saudara ya, yang baru kenal. Lihat dulu baik-baik. Cinta pada pandangan pertama harus hati-hati. Cek dulu. Kenal dulu selama beberapa bulan, beberapa tahun. Baru akan ngerti siapa dia sesungguhnya. Ya, karena manusia itu dikenal dari buahnya. Saul jabatan gak menjamin dia itu takut akan Allah loh saudara. Ingat orang-orang Farisi. Yesus menegur orang-orang Farisi yang rajin beribadah, yang tahu hukum Taurat, yang menjaga tradisi, yang dihormati oleh masyarakat. Tapi Yesus berkata apa? Celakalah kamu hai orang-orang Farisi. Kamu ngerti hukum, tetapi hatimu jauh dari Allah. Kamu ini munafik. Kan begitu saudara ya, ngeri. Ini mengingatkan kita bahwa agama tanpa kelahiran baru hanya menghasilkan penampilan luar saja. Tetapi bukan kehidupan rohani. Ya, seperti jemaat itu di Sardis. Kamu berkata bahwa kamu hidup padahal kamu mati. Begitu. Kelihatannya saja hidup. Kelihatannya saja rohani, tetapi sesungguhnya masih mati secara rohani. Dan dari ayat yang kita baca tadi, Nikodemus sebagai contoh kita saudara. Contoh dalam teks yang kita baca. Kelahiran baru itu bukan kebutuhan orang jahat saja. Bukan kebutuhan orang-orang yang berdosa besar saja. Tetapi semua orang membutuhkan kelahiran baru. Amin. Kenapa ini penting? Saya ingin kita semua menghormati, mengasihi Roh Kudus. Kalau dia tidak melahirkan kita kembali, tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Seberapa hebatnya kita, rajinnya kita,
Seberapa banyak kita bekerja, kalau kita masuk surga itu karena Roh Kudus melahirbarukan kita. Dan itu semua adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan kita. Mari Bapak Ibu, jangan hanya bertanya apakah saya sudah lama menjadi Kristen, tetapi apakah saya sungguh-sungguh memiliki hidup rohani, itu yang paling penting. Ya, ini paling penting. Apakah saya sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah, bukan persoalan apakah saya harus sudah aktif bergereja. Itu penting, kita harus aktif. Tapi lebih dari itu, apakah saya sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Beberapa waktu yang lalu saya ke kota, saudara, kan ada banyak gereja di mall itu. Setelah ibadah yang saya temui yang keluar dari gereja itu pakaiannya minim semua, kayak nggak punya uang beli kain. Rajin, tapi apakah sudah lahir baru? Bukan orang yang enggak punya uang ya saudara ya. Enggak mungkin enggak punya uang, tapi pakai sandal jepit ke gereja. Kalau enggak punya itu tidak masalah. Habis itu hahehe hui gitu. Enggak ada perubahan hidup sama sekali. Ini penting bagi kita, sebab tanpa kelahiran baru, manusia tetap mati secara rohani. Tetapi oleh Roh Kudus, kita yang dulunya berdosa, kita diberi kehidupan yang baru. Amin. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Mata rohani yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Dan kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita benar-benar mau mengoreksi diri kita. Dan saya percaya, kalau kita hadir pagi hari ini karena kita sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali. Amin. Kita ke gereja bukan karena kebiasaan, bukan karena rutinitas, tiap minggu otomatis ke gereja, tetapi tanpa menyembah Tuhan, tanpa mendengar firman, tanpa bertumbuh. Enggak, saya yakin kita semua hadir karena kita manusia baru. Hal yang kedua Bapak Ibu, ternyata dari apa yang kita baca tadi, agama itu tidak bisa menyelamatkan. Perhatikan ini. Kalau ngomong tentang kekristenan, denominasi itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Bahkan liturgi itu enggak bisa menyelamatkan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kehidupan yang sejati. Amin. Amin. Nah, HP aja mengamenkan, masa saudara tidak? Amin Bapak Ibu. Nah gitu dong, HP aja bisa mengamenkan kok. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kehidupan sejati, kehidupan rohani. Ya, Nikodemus menjadi contoh yang nyata bagi kita. Saya ulang lagi ya, dia seorang Farisi. Saudara, ini adalah mazhab yang paling keras dalam budaya Yahudi. Dia ahli Taurat, saudara. Dia pemimpin agama, dia guru bagi orang Israel. Tetapi Yesus tetap berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Ini pesan yang sangat kuat. Agama tidak bisa menyelamatkan. Agama tidak bisa melahirbarukan kita. Hanya Roh Kudus, Sang Pribadi Allah itu yang bisa melahirbarukan kita. Amin. Baptisan semata-mata tanpa pertobatan, tanpa iman, tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak bisa menyelamatkan kita. Liturgi sebaik apapun tidak bisa melahirbarukan kita. Jabatan-jabatan rohani, jabatan gerejawi, pendeta, penatua, apapun itu juga tidak bisa melahirbarukan kita. Bahkan tradisi kekristenan kita tidak bisa melahirbarukan kita. Yang memberi hidup itu adalah Allah Roh Kudus. Makanya milikilah pengenalan yang benar akan Dia. Hiduplah di dalam pengiringan kepada Yesus melalui taat pada tuntunan Roh Kudus. Hasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kalau agama tanpa roh, ya hanya agamawi, saudara.
Dan yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Mari Bapak Ibu, jangan sekedar menjadi Kristen tradisi, tapi jadilah manusia-manusia baru di dalam Kristus. Amin. Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kelahiran baru itu adalah karya supranatural dari Roh Kudus. Saya perlu menegaskan ini supaya kita tidak salah paham ya. Saya ingin kita semua benar-benar paham gitu ya. Karena ini Alkitab Saudara. Ini bukan pemikiran saya pribadi. Ini hasil dari kita belajar firman Tuhan. Ya, ada banyak kesalahan ya. Salah satunya begini Bapak Ibu. Ada banyak orang yang menganggap bahwa kelahiran baru itu adalah keputusan manusia semata. Wah, kalau aku enggak ngerti, kalau aku enggak pinter, kalau aku enggak hebat, aku enggak akan lahir baru. Bukan Bapak Ibu. Keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Kelahiran baru itu juga bukan bicara soal emosi, soal perasaan agamawi. Wah, kalau kebaktian merinding itu lahir baru, belum tentu Saudara. Saul juga pernah merasakan emosi yang seperti itu, tetapi Saul menolak Tuhan. Dia tidak hanya menolak Allah, tapi dia menolak taat kepada Tuhan. Itu bukan emosi sesaat. Bahkan orang yang dipimpin Roh Kudus tidak harus punya perasaan damai sejahtera. Bahkan dalam kondisi tertekan, kondisi sakit, tetap memuliakan Yesus. Amin. Amin. Tetap menyembah Yesus. Seperti itu. Jadi kelahiran baru itu adalah sepenuhnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Kelahiran yang dihasilkan oleh pekerjaan roh. Kita membaca tadi ya bahwa apa yang dilahirkan oleh roh itu adalah roh. Yesus tidak berkata perbaiki dirimu, ya bentuk dirimu sendiri, enggak. Tetapi kamu harus dilahirkan dari roh. Kata dilahirkan ini menunjukkan tindakan pasif Saudara. Tindakan pasif dari manusia, tetapi tindakan aktif dari Allah. Ya seperti sekarang ini ada beberapa kekasih kita yang mengandung, ya, nanti akan melahirkan. Bayi itu tidak melahirkan dirinya sendiri Saudara ya. Ya, bayi itu dilahirkan, tidak melahirkan dirinya sendiri. Demikian juga kita manusia berdosa, itu tidak dapat melahirkan diri kita sendiri secara rohani. Kita perlu Allah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Ini pekerjaan Allah, Allah yang aktif, Allah yang mengerjakan. Coba kita baca Yeremia 13 ayat 23. Yeremia pasal 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Apa maksudnya Bapak Ibu? Manusia berdosa itu tidak mampu mengubah natur dosanya dengan kekuatannya sendiri. Enggak bisa. Bahkan orang yang biasa berbuat jahat itu enggak bisa berbuat baik dengan kekuatannya sendiri. Nah coba kalau saya mau memilih warna coklat. Warna apa ya kulit saya? Kalau macan tutul ya belangnya begitu Saudara. Harimau ya belangnya panjang-panjang. Kalau macan kumbang malah nggak ada belangnya Saudara. Gak bisa. Kita nggak bisa mengubah natur dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Allah yang mampu mengubah kita. Amin. Makanya kita kan kalau berdoa begini, ada pujian lama. Ubah hatiku seputih salju, ubah diriku seperti dirimu. Tuhan itu penjunan, amin.
Engkau penjunan ku tanah liat. Si mana? Bentuk jadikan nanti ku lihat. Amin Bapak Ibu. Coba saya mau tanya, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Nggak bisa. Dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Nggak bisa. Dapatkah Pak Doni mengubah kulitnya? Oh nggak bisa ya, operasi plastik. Soro saudara. Dapatkah manusia berdosa mengubah natur dosanya? Nggak bisa. Hanya Allah, hanya Roh Kudus Bapak Ibu. Makanya Paulus mengatakan, kamu adalah ciptaan baru. Barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tolong tampilkan 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi siapa, perhatikan, siapa yang ada di dalam Kristus. Ini garis bawahi, ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru bukan hasil perbaikan moral, tetapi hasil kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oh puji Tuhan kalau kita sekarang jadi manusia baru, semua karena anugerah dari Allah melalui Allah Roh Kudus. Amin. Lalu apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita untuk melahirbarukan kita? Ini akan menjadi indikator apakah kita sudah lahir baru atau belum. Perhatikan Bapak Ibu, ini indikator, ini penting. Bapak Ibu, Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa. Coba Yohanes pasal 16 ayat 8. Yohanes pasal 16 ayat 8. Ya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, kalau kita bisa insaf, itu semua karena pekerjaan Allah. Amin. Yang menginsafkan saudara dan saya, yang pertama-tama bukan gereja loh saudara ya. Yang menginsafkan saudara dan saya bukan pendeta, bukan manusia. Bukan suasana ibadah. Perhatikan, banyak orang yang cari suasana. Suasananya enak ya di situ ya. Suasana nggak bisa melahirbarukan kita. Amin saudara. Pendetanya hebat ya. Pendeta nggak bisa melahirbarukan saudara. Yang menginsafkan kita itu adalah Allah Roh Kudus. Amin. Kalau saya khotbah seperti ini saudara ya, kalau saudara insaf itu bukan karena keberhasilan saya. Tetapi Roh Kudus yang menjamah hati saudara. Amin. Ya, ini penting. Jadi orang mau ke gereja dengar khotbah ribuan kali sekalipun, kalau tidak dijamah oleh Roh Kudus, enggak akan percaya saudara. Enggak akan percaya. Maaf ya, sampai bibir doer kalau Tuhan gak jamah, gak akan percaya saudara. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan program. Kalau saya mau khotbah begini, hanya berdoa Tuhan, jamah hati para pendengar firman-Mu ini. Buka hati mereka. Saudara, yang penting bukan figur manusia, tetapi Roh Kudus yang menginsafkan kita. Saya mau memberi banyak contoh dalam hal ini ya. Bapak Ibu ingat orang yang bertobat pada hari Pentakosta, sebelumnya mereka menolak Yesus, sebelumnya mereka berteriak salibkan Yesus, salibkan Yesus. Tapi pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Karena apa? Karena khotbah Petrus yang hebat? Bukan. Karena Roh Kudus yang menjamah hidup mereka. Amin. Roh Kudus yang menginsafkan mereka. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, khotbah Petrus, maka
hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Saya membaca frasa sangat terharu, itu secara harfiah, itu artinya orang yang tertusuk sampai ke dalam. Jadi hatinya tertusuk sampai ke dalam. Apa yang terjadi? Mereka itu sadar, saudara. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Kesadaran ini tidak terjadi karena hebatnya Petrus, Bapak Ibu. Ini terjadi karena Roh Kudus sedang bekerja melalui firman yang diberitakan oleh Petrus. Amin. Jadi firman itu diberitakan, Roh Kudus yang menginsafkan. Makanya kadang-kadang kalau saya dapat kritik, saya kembali ingat ayat ini. Gak ngerti aku khotbahmu, berarti Tuhan gak menginsafkan kamu. Tapi yang diinsafkan Tuhan pasti paham. Dan tidak pasti berkata amin besar. Ya atau tidak pasti, yang diem seringkali insaf, saudara. Karena setelah pulang WA saya, terima kasih Pak Doni khotbahnya. Nah itu. Tapi mau ngomong amin aja lu takut, saudara. Kecuali nyanyi amin. Harus semuanya nyanyi amin. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, terharu, tertusuk. Sekali lagi bukan karena khotbah Simon Petrus yang hebat. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara, siapapun yang khotbah, orang sederhana sekalipun, kalau Roh Kudus bekerja, itu mengubah hati orang. Amin. Jadi jangan banding-bandingkan pengkhotbah satu dengan pengkhotbah yang lain. Tapi berdoalah ketika seseorang berkhotbah, dia mengajarkan firman dengan benar. Amin. Dia menyampaikan perintah Allah, firman Allah, bukan pikirannya. Kalau ada orang yang berkhotbah, berdoalah supaya Roh Kudus menjamah setiap hati yang mendengar firman Tuhan itu. Itu yang penting. Itu yang penting. Bapak Ibu, ini penting. Nah, contoh yang kedua, Raja Daud, orang yang begitu dihormati, seorang yang begitu mengasihi Tuhan, tetapi dia melakukan kejahatan yang sangat besar, mengambil Batseba, kemudian membunuh suaminya, lalu dia ditegur oleh Nabi Nathan dan berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara bayangkan, bagaimana dia bisa bertobat begitu rupa, dan dia berkata, kasihanilah aku ya Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membuat Daud ini bertobat, sadar akan dosa-dosanya. Roh Kudus yang membuat Daud berdoa, kasihanilah aku ya Allah. Bapak Ibu bisa membaca di 2 Samuel pasal 12. Dan Mazmur pasal 51. Seorang yang lahir baru Bapak Ibu, dia peka ketika ditegur oleh firman Allah. Amin. Dia peka terhadap dosa, dia mungkin berbuat dosa, tetapi ketika disadarkan, dia menyesal, dia bertobat. Nah kalau orang sudah dengar firman hatinya keras, nah jangan-jangan belum lahir baru saudara. Orang bilang dablek kepala batu saudara. Kalau sudah dablek kepala batu, gak mau bertobat, justru malah halah dos mek ngene tok ae tar Tuhan ampuni. Justru itu belum lahir baru, Saudara. Orang yang lahir baru enggak lagi nyaman hidup di dalam dosa. Amin. Tidak bisa menyimpan kepahitan orang yang lahir baru itu, Saudara. Orang yang lahir baru itu pasti mengampuni dan pasti mau hidup beres, benar dengan orang lain. Amin. Orang yang lahir baru itu lembut hatinya, dia suka bertobat. Bagaimana bisa Daud seperti itu? Roh Kudus yang menolong dia. Saudara ingat Lydia ya saudara ya. Lydia itu dia menjadi Kristen karena apa? Karena Tuhan membuka hatinya ketika firman Tuhan disampaikan oleh Paulus. Dia jauh loh, dia tidak menjadi sasaran khotbah
Paulus, tapi dia di tempat yang agak terpinggir. Karena dia berbicara pada orang banyak, dia mendengar dan pikirannya dibuka oleh Roh Kudus dan dia bertobat, saudara. Ingat, manusia itu telah dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Amin. Kalau bukan Allah yang membuka pikiran seseorang, gak mungkin dia bisa bertobat, saudara. Karena apa? Dibutakan oleh ilah zaman ini. Coba 2 Korintus 4 ayat yang keempat supaya kita jelas dengan itu. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa sih seringkali kita tidak bisa melihat kemuliaan Yesus, tidak bisa mengerti firman, karena mata rohani kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus kita bisa membaca Alkitab, tetapi nggak ngerti-ngerti juga. Tanpa Roh Kudus kita bisa mendengar khotbah yang benar, tetapi tetap juga tidak bertobat. Tanpa Roh Kudus kita bisa saja aktif secara keagamaan, tetapi tidak ada kehidupan yang baru. Tetapi ketika Roh Kudus membuka mata rohani kita, kita bisa melihat kebenaran. Amin. Lydia, ketika dia mendengar firman Tuhan mengatakan Allah membuka pikirannya sehingga Lydia percaya. Saya sudah khotbahkan 2 orang yang ke Emmaus. Ketika dia dekat dengan Yesus, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Tetapi dikatakan ketika Yesus membuka pikiran mereka, maka mereka mengenal kebenaran. Ini orang lahir baru itu seperti itu, saudara ya. Orang yang lahir baru, saudara, akan membaca Alkitab sebagai firman Tuhan. Amin. Bukan seperti buku biasa. Ini firman Allah ini. Ini firman Allah. Kenapa saya sangat kekeh Alkitab adalah firman Allah dan saya harus mengajarkan dengan benar. Karena itu kebenaran. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita hati yang baru. Amin. Ya, hati yang baru itu anugerah. Coba lihat Yeskiel pasal 36 ayat 26. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Ditulis seperti ini. Ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Kita tahu sekarang kalau kita bisa taat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau kita bisa memiliki hati yang lembut itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan bukan mengatakan aku akan memperbaiki hatimu, tetapi aku akan memberikan hati yang baru. Saudara Sakius, ingat saudara Sakius itu seorang yang jahat. Orang Yahudi kerja bagi pemerintahan Roma jadi pemungut cukai. Orang sekarang itu tukang pajak, saudara ya. Atau pegawai pajak. Dia suka memeras, tetapi setelah lahir baru, separuh dari hartaku akan kupersembahkan untuk orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, kukembalikan berapa kali lipat, saudara? 4 kali lipat. Lihat, ada perubahan hidup. Kalau kita dulunya pembohong dan rajin ke gereja tapi tetap berbohong, jangan-jangan kita belum lahir baru, saudara. Ya, hatinya diberi hati yang baru. Saudara ingat Saulus, sebelum dia jadi Paulus, dia dulunya menganiaya jemaat, dia dahulunya membenci kekristenan. Tetapi setelah dijamah oleh Tuhan lahir baru, dia menjadi rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dia berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, orang yang sudah lahir baru mungkin belum sempurna, mungkin masih ada kekurangan, tetapi dia tidak lagi sama seperti sebelum lahir baru. Amin. Tidak sama lagi. Mari, sebelum kita berbicara tentang karunia, berbicara tentang manifestasi, mari kita semua mau diinsafkan oleh Roh Kudus. Amin. Dan orang yang lahir baru itu akan menunjukkan perubahan hidup.
Ini yang menjadi tekanan saya. Orang yang lahir baru pasti akan rindu akan Tuhan. Ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Ada perubahan sikap terhadap dosa. Ada kasih terhadap firman Tuhan. Ya, dia tidak akan bosan mendengar firman Tuhan. Dia akan mencintai firman Tuhan. Ada perubahan karakter, ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, gitu. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Ada penguasaan diri. Dan yang terakhir saudara, tanpa kelahiran baru, tidak ada kehidupan Pentakosta yang sejati. Kita ini gereja Pantekosta ya, kita ini orang-orang Pantekosta. Kita ini menekankan pekerjaan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang karunia-karunia roh, berbicara tentang mujizat, sebelum kita berbicara tentang nubuat, bicara tentang bahasa roh, bicara tentang karunia-karunia rohani, yang pertama-tama harus kita alami adalah kelahiran baru. Karena tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang lahir baru, ya, mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tanpa kelahiran baru, karunia-karunia itu hanya sekedar menjadi show saja, ya, pertunjukan saja. Bukan sebagai ibadah, bukan sebagai pelayanan. Tanpa kelahiran baru, khotbah hanya sekedar profesi mungkin ya, saya pengkhotbah profesi, tapi tanpa kehidupan rohani. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, maka semua yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita menjadi ibadah yang hidup. Tuhan tidak mencari orang yang sekedar aktif, tapi Tuhan mau mengubahkan hidup kita. Amin. Melahirbarukan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa, Tuhan ubah hatiku, Tuhan ubah hidupku, ubah sikapku terhadap firman, supaya aku lebih mencintai firman. Beri aku kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ubah hatiku terhadap kebenaran, supaya aku mencintai kebenaran. Ubah sikapku terhadap dosa, supaya aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Mari kita berdoa untuk itu, supaya karunia-karunia yang kita alami berdasarkan kelahiran baru, berdasarkan kehidupan yang baru. Mari kita berdoa secara pribadi, untuk keluarga, bagi generasi sekarang yang hidup penuh dengan tantangan, bagi gereja kita, bagi setiap pelayan Tuhan. Tidak hanya mereka penuh dengan karunia, tetapi mereka hidupnya diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.